Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda yang selalu bersama kami di channel ini, saya yakin juga sudah siap-siap menyaksikan podcast kami ini yang selalu hadir, tentu bersama dengan para legislator kita di DPRD Kota Makassar. Dan saya Ida Fahri, saat ini juga sudah bersama dengan salah seorang wakil kita di DPRD Kota Makassar, ada Pak William Laurin dari Komisi B, Bidang Perekonomian DPRD Kota Makassar. Selamat siang Pak, apa kabar? Selamat siang Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan kesibukan yang begitu padat hari ini, saya kira jadwal juga sempat pending, tapi akhirnya juga tetap bisa ya, kita sama-sama untuk podcast kali ini. Nah, Pak Dewan dan juga penonton setia kami, kita akan berbicara tentang pajak kreatif Kota Maju. Dan Pak Dewan ketika berbicara tentang pajak kreatif mungkin seputar pajak hiburan, restoran, rumah makan. Tetapi ini kita kaitkan juga dengan PAD Kota Makassar. Nah ini kalau melihat bahwa untuk PAD ini 2,7 T ya. Ini yang kemudian optimalisasi PAD ini nantinya di 2,7. Seperti apa untuk sampai hari ini bisa disampaikan ke para penonton kami? Iya, terima kasih. Iya. Langsung saja untuk menyangkut tentang PAD Kota Makassar dengan target yang cukup lumayan fantastis. Sebenarnya insya Allah akan bisa terrealisasi dengan baik, minimal hampir mencapai target lah. Karena sebenarnya banyak kreativitas yang dilakukan, termasuk sekarang kan sudah ada aplikasi Pakinta juga yang sudah cukup lama, di mana ketika orang melihat berapa yang harus saya bayar PBB saya dengan aplikasi itu sudah langsung tahu, minimal sudah mempersiapkan. Ini kan dalam bahasa umum tidak dua kali jalan. Jadi kita sudah mempersiapkan berapa kita harus bayar PBB dan kita pergi bayar di kantor pos atau di kantor Bapenda, di kas daerah ataupun di Bank BPD. Itu kan sebenarnya salah satu cara metode yang cukup singkat sehingga tunggakan-tunggakan kita itu bisa terrealisasi dengan baik. Kemudian untuk menyangkut pajak-pajak hotel dan restoran, memang sistem aturan yang diberlakukan masih dalam pola self-assessment, di mana wajib pajak ini menyampaikan secara individu untuk menyampaikan bahwa ini loh omset kami, sehingga pajak yang ditarik oleh masyarakat sekitar 10% itu diserahkan ke Bapenda. Karena itu memang merupakan kewajiban. Karena kalau mau dipikir bahwa sebenarnya itu bukan keuntungan daripada pengusaha itu dikurangi, tetapi adalah itu uang masyarakat yang dititip ke pengusaha resto, ke hotel, yang dititip, yang akan memang wajib untuk diserahkan masuk ke kas daerah menjadi PAD. Nah, kalau kita melihat potensi itu, Kota Makassar ini memang pertumbuhannya cukup cepat. Ya, dalam arti gejolak. Kita lihat sekarang semakin crowded, apalagi di masa-masa menjelang Idul Fitri ini, ya otomatis namanya di mana ada semut, di mana ada gula, di situ ada semut. Pasti potensi saudara-saudara kita yang dari kabupaten dan daerah itu akan berbelanja di sini. Betul. Ya kan. Kemudian kita melihat fenomena ketika ada hari-hari kejepitan menjadi libur, mungkin keluarga-keluarga kita yang dari daerah itu tidak perlu lagi repot-repot harus ke Jakarta, Surabaya untuk menikmati fasilitas hotel yang ada kolamnya atau apa. Di Makassar ini sudah cukup banyak. Tempat wisata, tempat nongkrong sudah cukup banyak. Saya lihat kalau dengan tanggal-tanggal libur itu, hotel-hotel itu sudah dianggap high season itu sudah full semua. Nah itu juga mendapat pendapatan PAD Kota Makassar. Target 2,7 ini kan harus ada inovasi yang kemudian sudah dibuat setelah mungkin rakor bersama dengan instansi terkait sebagai mitra Komisi B, apa yang coba dilakukan? Ya, kami dalam waktu berapa hari ini kami melakukan rapat dengan pendapat. Ada beberapa memang hotel, resto yang mungkin terindikasi tidak sesuai dengan laporannya, sehingga kami panggil karena mengalami penurunan yang cukup drastis. Dari sekian harusnya dibayar, ini turun. Bahkan ada salah satu hotel itu bahkan turun 52%. Nah, ini yang menjadi satu kalau memang kita rasa itu memang patut diduga untuk tidak dilaporkan secara benar, kita lakukan nanti Dinas Pabenda akan melakukan uji petik, akan diturunkan selama 1 bulan,
apakah benar dalam 1 bulan ini omsetnya bagaimana? Ya. Ya, itu. Tapi kan kasat mata memang kalau terlihat tidak mungkin seperti itu ya. Iya, cuma kan dari laporannya mereka bahwa tingkat okupansi itu turun. Nah, tapi kan tidak mungkin kita ini langsung dengan serta-merta langsung percaya juga seperti begitu. Kita lihat dengan kepadatan dari daerah juga datang kan harusnya tinggi tingkat okupansi. Makanya ketika memang kita anggap, Bapenda menganggap itu patut diduga tidak melaporkan sesuai yang benar, ya Bapenda akan mengambil inisiatif melakukan uji petik. Iya. 30 hari ditongkrol nih. Dihitung semua yang minta maaf, menginap, check-in, fasilitas apa semua, masuk tidak dalam omset bulanannya sampai tahunannya. Artinya Pak Dewan selama ini pengawasan tidak begitu maksimal. Sebenarnya pengawasan ini begini. Sebenarnya kan dari pihak Bapenda itu kan sudah memberikan alat. Iya. Ya kan? Alat ini kan dalam konteksnya ini alat, dia kan connect dengan komputernya katakanlah di resepsionis misalnya ya. Nah, saya tidak menuduh, saya tidak berandai-andai, saya tidak mau menyalahkan siapapun kalau ada gangguan koneksinya. Iya. Ya, kan? Dari 10 orang yang masuk terkoneksi cuma 3 orang di alat itu. Mana? Alat ini kan benda yang bisa saja misalnya kabelnya longgar atau apa segala macam. Ya. Itulah yang terjadi. Karena aturan kita masih self assessment. Bahwa ini loh laporan saya, bulan ini omset kami segini. Gitu. Oke. Dengan yang berikutnya setelah inovasi kan ada juga digitalisasi dari Pakinta. Ini kemudian sudah banyak digunakan. Dengan Pakinta ini kalau Pak Dewan melihat apakah ini maksimal untuk digunakan oleh masyarakat dan hasilnya memang sudah seperti yang diharapkan? Itu kalau saya lihat tetap ada nilai positifnya. Termasuk salah satu adalah dulu kan waktu kita membayar PBB kan menunggu dari pihak kelurahan. Iya. Ya kan sekarang dengan sistem begini kita tidak perlu menunggu kiriman dari kelurahan berapa PBB yang kita lepas. Dengan membuka aplikasi Pakinta ini kita sudah tahu berapa yang harus kita bayar. Kita tahu kita punya nomor NOP, kita pergi bayar selesai. Dan harapan kami sebenarnya termasuk dari Bapenda itu kadang-kadang masih ada pola-pola kita di Makassar ini membayar di injury time. Iya. Ketika bulan 9 sudah berakhir, kalau tidak lewat itu denda. Nanti itu menumpuk di situ bahkan teman-teman dinas di Bapenda itu sampai harus begadang tengah malam karena mau jatuh tempo. Iya. Alangkah bagusnya, ya kita mulai dari sekarang, mulai dari bulan 3, bulan 4, bulan 5 sudah mulai mempersiapkan untuk memikirkan, jangan di waktu injury time. Artinya sudah bisa menggunakan dengan baik memang aplikasi itu. Iya. Kalau kemudian ini kan ada tax award ya Pak Dewan, ini kita mengapresiasi juga karena memberikan award kepada wajib pajak yang taat membayar pajak. Ya. Nah, di sisi lain kan ada juga yang nakal. Ya. Ini bagaimana kemudian teman-teman DPRD setelah RDP ini kemarin untuk paling tidak memaksa ataupun bisa menindaklanjuti yang nakal ini? Iya, kemarin ada beberapa. Ya mungkin yang sementara viral ini, ya sudah ada di viral. Karena misalnya, saya boleh sebut tempat. Ya. Misalnya Coto Parakaste, yang ternyata setelah kita buka 16 tahun ini tidak pernah. Karena dengan alasan bahwa dia tidak pernah menarik pajak ke konsumen. Mau tidak menarik pajak tetap ada aturannya. Nah, karena ada hitungan omset rata-rata sekian juta itu sudah harus kenakan pajak 10%. Ya itu. Misalnya kalau saya nggak salah 5 juta ya, sekitar sana. Nah omsetnya dia sehari saja itu di atas 1 juta. Bagaimana caranya nggak kena 10%? Nah, punishment yang kita berikan itu karena ada beberapa pengusaha itu memang dia persuasif. Ada beberapa kita dapat saya sebut nama tempatnya itu memang mengakui kesalahannya, mengakui kekeliruannya dan mau merubah dan siap untuk membayar. Makanya pada waktu kami RDP dengan dinas terkait yaitu Bapenda dengan pihak yang penunggak pajak langsung membuat surat pernyataan untuk segera membayar. Bahkan ada juga yang meminta keringanan bukan mengurangi tapi minta diangsur. Nah ada masalah, yang penting jangan pindah tahun anggaran. Nah itu dengan kondisi bagaimana. Yang penting ada niat untuk menyelesaikan. Tapi ada beberapa juga yang tidak punya niat. Setelah dicek percek, memang resto ini kalau menurut info dari luar memang diajang kebangkrutan. Jadi ada potensi memang ya sudah kalau mau sudah memang sudah mau tutup.
Gitu. Tapi kan tidak serta-merta kemudian diambang kebangkrutan, ini kemudian bisa dipahami bahwa pajak yang terlewatkan, yang misalnya beberapa tahun sebelumnya, ini. Tapi kalau kita mau segel, nanti tidak tersegel sendiri, tutup sendiri, Bu. Ngapain? Kita tutup juga pakai spanduk atau apa, dan memang dia sudah mau tutup. Membayar gaji aja sudah berat dia. Sudah lakukan efisiensi, saya sudah berat. Kalau contohnya tadi Pak Dewan, 16 tahun, kan ini bukan waktu yang singkat. Ya. Tidak kemudian membayar kewajibannya sebagai wajib pajak. Ada kan juga yang mengatakan tidak tahu menahu atau tidak pernah tersosialisasikan masalah kewajiban mereka sebenarnya harus membayar pajak. Ini seperti apa menyikapi? Tidak mungkin. Iya. Kalau saya, ini kan kita gini, kita biasakan dengan kejujuran. Kita kalau tidak tahu sebagai pengusaha, itu tidak mungkin lah. Kemudian, dengan satu kita punya tempat usaha yang tanda kutip, kan cukup branded ini Pak. Iya. Pastikan pihak Bapenda tidak mungkin tidak tahu apa nama tempat itu. Pasti kalau tidak membayar pajak, pasti ada surat. Iya. Ya kan? Bahwa Anda tidak melaporkan pajak Anda bulan ini dari tahun ini. Pasti sudah menumpuk suratnya. Ya, kemarin ada beberapa alasan bahwa ini turun-temurun. Iya. Nah, almarhum orang tuanya tidak apa-apa dan tidak tahu bagaimana dulu dibayarnya atau apa segala macam. Ya itulah. Namanya berkilah, ya sudahlah, kita tidak cari itu, yang penting kita sampaikan bahwa ini datanya Anda belum membayar. Artinya untuk persoalan seperti ini sudah kemudian diberikan waktu untuk kemudian bisa melunasi, bisa menyelesaikan. Ada salah satu kafe, memang dari awal dia itu UMKM. Emang dia tidak, karena masih kecil-kecilan. Masih kecil. Nah, mungkin sudah mulai besar, sudah bagus, keenakan mungkin ya. Dia lupa tidak melaporkan pajaknya, padahal sudah masuk dalam standar harus membayar pajak 10%. Iya. Mungkin ya. Yeah. Akhirnya, tapi dia mengakui, dia bilang, oke, saya akan bikin form, saya akan isi, saya akan. Tidak ada masalah. Yang begini juga kan kita yang penting sudah ada kesadaran, ada niat. Sudah kita bantu, bikin surat pernyataan untuk menyelesaikan tunggakannya. Ini berkaitan dengan pajak, Pak Dewan. Di podcast ini barangkali saja ada kemudian wajib pajak seperti tadi awalnya UMKM, terus kemudian berkembang dan lupa bahwasanya dia sudah harus membayar pajak. Sebenarnya bukan lupa, Bu. Pura-pura. Ya. Apa yang sebenarnya harus wajib pajak pahami atau pengusaha meskipun dari kecil yang tidak menutup kemungkinan nanti bisa besar, yang mereka harus pahami tentang pajak ini? Iya, kalau kita berbicara itu, tapi kalau untuk pajak itu kan tergantung dari masing-masing kabupaten daerah punya kebijakan. Ada yang sudah di atas 5 juta itu baru, ada yang di atas 9 juta, 10 juta omsetnya baru dikenakan 10%. Nah di situ, jadi kalau kita merasa bahwa omset kita ini sebenarnya sudah melebihi daripada yang biasanya UMKM, ya dengan standar 1 tahun sekitar 4 miliar lebih ya, kalau 4 sekian. Dan setelah kita, waktu UMKM kita sudah tembus 6M, harusnya secara kesadaran kita melaporkan bahwa kita sudah bukan UMKM. Inilah, diisi divisi form untuk laporan pajak per bulan untuk kena PPN 10%. Gitu. Yeah. Cuma kan saya nggak tahu ini oknum kah individu pengusaha yang bilang, nggak usah aja, nanti aja kan. Atau ada permainan? Ya, gitu. Iya. Yang jelas bahwa memang kesadaran ini harus tetap diberikan. Pasti, karena begini Bu, Ibu bilang apa sih formula daripada program pemerintah ini supaya Makassar maju? Itu walaupun juga programnya sudah sangat bagus, itu cuma capainya 50%. 50% dari mana? Kesadaran masyarakat. Iya. Kalau tidak ada kesadaran masyarakat, nggak bisa. Parkir. Kalau kita ini minta maaf, dulu ya, nggak usah kita pungkiri. Kita bayar 2.000 tanpa tiket kartis dengan 3.000. Yang mana yang kita bayar? Banyak kan orang sudah 2.000 jangan kasih kartismu. Nah, padahal tanda kutip besar kemungkinan 2.000 itu masuk kantong. Kalau 3.000 itu lapor masuk ke kas resmi kan. Tapi kita sebagai masyarakat juga, udahlah nggak usah 3.000, 2.000 aja nggak usah kasih kartis. Iya. Kesadaran. Coba kalau kita semua serentak, berapa? Saya mau pakai kartis. 4.000, nggak apa-apa. Saya bayar 4.000, misalnya mau kendaraan roda 4 atau 5.000. Penting pakai kartis, supaya itu jelas. Dibanding kita kasih 2.000, 3.000, nggak usah pakai kartis. Nah, itu yang saya bilang. Tapi kadang-kadang dilema juga Pak Dewan, kalau
kita sebagai pemilik kendaraan tidak diberikan karcis, mau meminta karcis. Apakah sampai saat ini juga sudah kemudian ada upaya dari Perumda Parkir, ini kan mitra juga, ya dari Komisi B, untuk kemudian memperbaiki semua pelayanan-pelayanan ini? Iya, semua itu pelayanan itu harus bersinergi dan paralel dengan Perumda ini. Bukan cuma mengejar pendapatan untuk menghasilkan dividen tinggi. Iya. Harus dia paralel dengan melayani. Ya kan? Contoh, sistem dengan cashless misalnya, segala macam. Sekarang pertanyaannya, kalau SDM-nya, jukirnya juga ini, tanda kutip, tidak bagus kualitas SDM-nya. Iya, begitu kita scan, pertanyaan saya pernah kejadian, begitu saya mundur, tidak ada yang bantu saya mundur untuk tahan mobil. Karena saya sudah scan. Iya. Tapi beda dengan minta maaf lagi. Ini pokoknya belum puasa minta maaf. Saya turun, saya belum kasih duit. Iya. Dia bantu untuk tahan kendaraan karena dia menunggu sesuatu. Pembalan. Coba tes. Saya kejadian kok. Sudah saya tik begini, pakai kris. Begitu saya mundur saya urusan dia cuma liatin begini. Nah itu SDM. Nah makanya kita tetap meminta ke Perumda Parkir untuk betul-betul tetap ada pola pembinaan buat jukir-jukir kita. Atau mungkin belum siap untuk Makassar dengan itu, Pak? Siap tidak siap, harus siap. Iya. Dengan gaya Makassar begini, dengan model begini, iya. Bahkan kan dari program wali kota sendiri itu kan masuk nanti di SNK. Iya. Ada yang berlangganan setahun. Nanti kita bayari dengan kita dikasih kode bahwa mobil kita ini sudah bebas parkir selama setahun. Nah, ini kita bayarnya bersama dengan SNK. SNK setiap tahun ya. Iya. Oke, kalau melihat juga kan PD Parkir dengan dividen yang tinggi, Pak ya? Enggak, belum. Masih biasa-biasa saja. Masih biasa saja. Ya, untuk sementara ini yang cukup paling besar itu masih PDAM lah. Oh, PDAM. Tapi untuk PD Parkir mungkin sudah ada perubahan. Iya, sebenarnya kalau kita mau berbicara itu, sebenarnya yang bisa lebih besar daripada PDAM itu PD Parkir. Iya. Kita hitung dengan jumlah kendaraan bermotor di Kota Makassar yang tiap detik, tiap menit, tiap jam itu bertambah orang punya penggunaan mobil, luar biasa. Dalam 1 minggu ini saya lihat kita lihat di viral juga, sementara ini Perumda Parkir saya lihat melakukan sidak. Iya, sudah. Sempat juga saya sidak, saya temani dengan Perumda Parkir di mana? Di Mesir Raya itu. Iya. Ada tempat, saya nggak usah sebut namanya, cukup ramai di Mesir Raya. Sehari dia cuma store ke PD Parkir berapa? 45.000. Nah, sangat nggak masuk akal. Sehari loh. Bagian saya lihat membludak kendaraan sampai membuat kemacetan. Masa sehari cuma 45.000? Ada juga 100.000 per tahun, Pak. Toko sama-sama. Iya, itu juga kan perlu artinya memang penindakan yang tegas. Ya, tapi setelah kita lakukan kajian pembinaan semua, kita panggil juga, kita sudah menyampaikan bahwa ini loh aturannya. Jadi kalau saya melihat ya, saya tidak ada unsur mau membela tokoh satu sama atau apa. Dia tidak salah, cuma kurang tepat. Ya kan, karena ada beberapa memang sudah diatur yang mana pajak parkir, yang mana retribusi. Yang mana Perumda Parkir mengelola, yaitu di tepi jalan umum. Yang mana ketika pelataran itu yang kita siapkan lahan untuk berparkiran itu kena pajak parkir. Nah, tapi kalau yang di pinggir itu memang Perumda Parkir. Tepi jalan. Nah, tetapi yang di dalam itu ternyata diberikan ke Perumda Parkir. Oh, seperti itu. Ada juga yang mengatakan kalau di pekarangan ataupun di toko itu kan Bapenda. Yang jadi selain parkir jadi tumpang tindih. Apakah masih seperti itu atau mungkin dulu seperti itu ya? Ya, tetap kalau untuk di kan di pinggir jalan itu PD Parkir. PD Parkir. Ya, kecuali kalau kita memang di samping tempat usaha kita siapkan lahan, apalagi yang pakai portal itu apa segala macam, itu pajak parkir. Dan undang-undang nomor 1 itu kita sudah jadikan Perda nomor 1 tentang jasa usaha apa semua itu kita mengikuti undang-undang. Dulu itu pajak parkir itu 30%, sekarang 10%. 10%. Jadi kalau misalnya
mall-mall atau apa yang pakai parkir-parkir begini, omsetnya 100 juta satu bulan, dia store dulu 30 juta, sekarang 10 juta. Ada 10%. penurunan seperti itu? Iya. Kenapa, Pak? Ya, saya nggak tahu karena dari pusat itu memang kebijakannya. Kita mengikuti saja. Mengikuti seperti itu, Pak ya. Tapi intinya bahwa penanganan parkir Kota Makassar semakin kesini semakin baik, Pak ya. Tapi kerja keras. Iya, betul. Kalau perlu tiap hari itu mereka turun lapangan. Ya, termasuk menindaki parkir-parkir liar. Iya, tapi betul. menindaki parkir liar ini, jangan mereka sebelah kiri kasih bersih, sebelah kanan, begitu mereka pindah sebelah kanan, sebelah kiri mulai lagi. Maksud saya, berikanlah pembinaan. Bahwa ini aturan tidak boleh. Kalau kita merujuk pada undang-undang hukum, misalnya ada satu orang yang mengambil perparkiran di satu tempat usaha tanpa ada dasarnya, apakah dia perundak parkir atau apa, itu melanggar hukum. Nggak boleh. Itu termasuk sudah pungutan liar. Iya, ya. Ini perlu tidak diberikan pemahaman dari dulu seperti itu, Pak ya? Ya, makanya perlunya ini sekarang perundak parkir ini kerja keras memberikan pemahaman-pemahaman. Ya kan, seperti kan toko-toko modern sekarang seperti saya sebut saja Alfa, Indomaret, apa kan semua lahannya itu kan sudah kena pajak parkir. Mereka tiap bulan membayar. Makanya sekarang kan tertempel parkir gratis. Seperti gitu. Dan itu pun juga perlu kerja keras pengguna parkir kalau ada parkir liar lagi di situ. Iya. Itu kan kadang-kadang seperti itu. Dulu ya tahun berapa saya lupa ya. Itu parkir liar kita itu masih hampir 200 titik. Parkir liar kita. Saat ini berarti sudah berkurang, Pak ya? Mudah-mudahan. Jangan sampai malah bertambah. Iya. Gitu. Kalau titik parkir yang memang liar, yang besar ini masif. Kalau kita lihat kan dari dulu yang klasik di titik ini, titik itu, misalnya depan pasar. Ya menjadi tantangan saya, coba aja. Di Pasar Buteng, kalau orang di sekitar Pasar Buteng, coba. Masih kena 10.000. Iya. Iya kan? Bagaimana? Di luar loh ini. Di luar. Nah ini kemudian memang harus menjadi kerja keras ya dari pengguna parkir. Tapi kita apresiasi Pak karena sudah dilakukan penertiban di tempat-tempat yang parkir liar. Mereka sudah tegas dan memberikan pemahaman ini memang butuh kerja keras terhadap parkir liar ini. Penertiban ini kalau tidak diberikan kesadaran pembinaan juga, ketika sebulan ini mulai, bulan depan bisa saja muncul lagi kembali. Kita lihat di depan Mall MP. Begitu tertib. Bahkan pengguna parkir minta tolong dari pihak aparat, apakah dari kepolisian, dari TNI, iya bersih. Tapi sebelum kemarin penuh lagi. Kan tidak mungkin pengguna parkir juga sana 24 jam tongkol nih, melihat terus. Enggak. Tapi yang jelas yaitu tegas. Harus tegas memang. Harus tegas. Kita ke Perumda PDAM Pak, dividen yang tinggi. Ini kan disampaikan tadi yang dividennya tinggi. Tapi kan kalau kita lihat juga di utara kota, mungkin di daerah pemilihan Pak William juga, ini kan warga masih kemudian mengeluh bahwa masih ada titik di sana yang pada saat musim kemarau masih belum bisa mendapatkan air bersih. Ya, kalau untuk sementara, setahu saya cakupan kita di PDAM di Kota Makassar ini kan masih belum mencapai 80%. Iya. Masih ada 20% ini masih belum terjangkau. Jadi kita tetap mensupport PDAM supaya untuk bisa menjangkau keseluruhan. Kemarin kan yang bermasalah paling sering itu kan daerah timur, ya kan? Daerah timur situ ya. Kemudian daerah utara. Cuman ada beberapa kendala yang kemarin temukan. Yang pertama, tingkat kebocoran itu kemarin cukup tinggi. Makanya baru-baru ini dalam setahun belakangan ini, 2 tahun belakangan ini, memang PDAM itu melakukan pergantian meteran-meteran baru. Karena memang setelah distandarisasi ternyata sudah tidak layak pakai dan tingkat kebocoran tinggi. Sehingga supply ini, apa yang diproduksi oleh PDAM ini tidak memang sesuai dengan yang diterima oleh masyarakat. Yang kedua, ada beberapa titik juga yang sementara dilakukan untuk dipasangi servo motor, kemudian dibikinkan reservoir dan sebagainya. Ada beberapa yang seperti di ujung Pandang Baru kalau saya tidak salah, kemudian di timur yang mungkin seperti BTP yang sudah puluhan tahun tidak mendapatkan air bersih sekarang sudah bisa. Kemudian di ada perumahan apa itu, nah sekarang memang difokus ke utara. Di utara ini termasuk masalah perpipaan. Ini masih belum terjangkau secara maksimal karena di daerah utara itu sekitar jam 2 subuh itu baru mulai agak lancar. Nah setelah itu mereka isi di ember-ember karena siang sudah mulai kering.
Ada beberapa daerah Buloa dan sebagainya itu masih terjadi. Tapi ini tetap kita push. Mudah-mudahan kemarin juga hampir sangat parah. Tetapi ada strategi yang dilakukan. Kalau saya tidak salah, dulu PDAM itu bypass langsung dari bilik-bilik. Iya. Sudah tidak ambil dari apa lagi namanya itu? Biasa ambil. Ya, itu. Bukan. Di Maros. Di Maros ya, itu. Leko Pacing. Ya. Nah, itu dia nak ambil dari sana, dia ambil langsung dari bilik-bilik. Sempat utara itu mulai teraliri. Cuma mungkin daya dorong masih kurang, makanya lagi dipersiapkan alat untuk membantu mendorong air sampai ke pelosok-pelosok. Gitu. Artinya untuk musim kemarau ini nanti sudah tertangani? Ya, insya Allah. Ya, mudah-mudahan kita sudah sering juga ketemu dari PDAM. Mudah-mudahan tahun ini di atas 80% cakupannya. Cakupannya. Termasuk di Kepulauan Sangkarang. Daerah pemilihan. Cuma Sangkarang kan masih lokalan, mereka pakai air sumur biasa. Itu pun juga sumurnya itu masih setengah-setengah antara asin dengan jadi kayak payau gitu. Di Kepulauan Sangkarang ini Pak, apa saja yang biasa para konstituen sampaikan ke Bapak tentang mungkin ada keluhan layanan publiknya? Apa keluhan apa? Keluhan layanan publiknya, para warga di sana menyampaikan aspirasi misalnya, apa yang menjadi kebutuhan para konstituen di sana Pak? Di pulau itu sebenarnya begini Bu, ada memang masa-masa seperti ketika ombak keras, mereka tidak melaut, akhirnya tidak ada sumber penghasilan, mereka mau makan apa? Ya, jadi ada beberapa pola contoh. Yang paling bagus kalau bisa mereka berternak itik. Iya. Berikan bantuan itik, ya. Mereka akan berternak. Ketika mereka tidak pergi melaut karena keras ombak, yang paling tidak mereka makan telur. Nah, contoh seperti begitu. Itu salah satu contoh dari beberapa sekian. Yang kedua, yang paling sangat kritis buat saudara-saudara kita di pulau adalah masalah pendidikan. Pendidikan, ya. Guru-guru di sana, persoalannya adalah bukan orang di situ, kebanyakan. Minta maaf, saya tidak apa-apa ya saya sebut kabupaten. Saya pernah dapat guru, ternyata dia orang yang mereka ngapa. Seminggu mengajar, 2 minggu itu pulang kampung. Iya. Padahal setahu saya pernah ngecek dinas pendidikan, guru yang mengajar di pulau itu dapat uang transport. Tapi tetap begitu. Seminggu mengajar, 2 minggu itu anak-anak tidak sekolah, pulang kampung. Nah, kita balik. Bagaimana kalau orang di sana, di Baralompo atau di Gareng jadi guru, ternyata tidak memenuhi standar. Saya bilang, ya sudah, sekolahkan mereka. Iya. Ya kan, yang mau jadi memang ke depan memang mau masuk jadi guru, sekolahkan mereka. Siapkan mulai. Tidak ada itu bisa terlambat. Kalau memang kita terlambat, tidak masalah. Tapi dari sekarang kita mulai. Berikan mereka pendidikan untuk jadi guru dan mereka berbakti. Jangan, tapi ada tetap resikonya. Jangan setelah diberikan pendidikan, nak mau mengajar lagi di pulaunya, dia mau mengajar di Makassar. Ya bikinlah perjanjian. Ya, betul. Oke, kita kasih beasiswa, kita sekolahkan kau, lulus harus mengajar di pulau, berbakti buat warga sekitar situ di kampung halaman. Itu sudah terlaksana Pak? Hah? Sudah terlaksana. Saya masih belum memantau secara kebetulan saya bukan di Komisi D, tapi baru-baru Ibu bahas ini, memang itu PR saya juga. Iya. Karena itu menjadi satu hal yang disampaikan oleh masyarakat Pak ya. Iya, karena pendidikan di sana itu, waduh, jadilah. Jangan mau bicara sarana dan prasarana, iya kan? Sarana prasarana kan mungkin, ya, cari sumbangan atau apa bisa lah. Tapi kalau masalah guru ini gimana? Iya. Yang ada lebih banyak guru sukarela. Saya tidak usah sebut berapa mereka dikasih. Sangat kurang. Iya. Kasihan. Kita siapkan mereka, guru sukarela. Anda tidak punya skill ini, ayo kita bantu, didik. Punya kemampuan jadi guru, kita gaji sesuai dengan standar. Bagus. Iya. Dan itu memenuhi masalah pendidikan di kepulauan kita. Terakhir Pak Dewan, sudah perumda parkir, perumda air minum, perumda pasar. Bagaimana melihatnya untuk saat ini Pak? Untuk saat ini cukup bagus. Kemarin kan ada banyak inovasi termasuk sistem aplikasi-aplikasi ya. Cuma memang untuk penataan pasar ini sampai detik ini masih
belum ada gebrakan yang signifikan. Ya. Iya. Seperti saya tinggalkan di Pasar Tero. Saya harus mutar jauh lewat belakang karena tidak bisa melalui kendaraan saya. Iya. Ketika dilakukan penertiban, 2 bulan kembali atau sebulan kembali lagi. Jangankan di bahu jalan, di tengah jalan. Sampai tendanya itu double ke depan itu bisa sampai 3, 4 terpalnya. Di mana penindakan? Iya. Ada pasar yang sudah dibangun pakai batu apa semua kosong, nggak digunakan. Mereka semua keluar jualan. Kalau melihat kenyataan yang ada, sepertinya efek jerah mungkin yang kurang, Pak ya, sehingga setelah dilakukan penertiban kembali lagi. Iya. Bukan efek jerah. Mungkin ya ada segmentir oknum yang memulai lagi. Ya dari sini mau, tapi jangan terlalu depan ya. Tapi bagaimana. Hukum itu juga harus kemudian akhirnya iya. Bersih-bersih lah. Iya betul, semua dibersihkan untuk Makassar ini 2027. Makanya saya pernah dengar wacana, saya mau ditertibkan lagi. Saya kasih tahu kalau salah dari Pak Dirut, saya bilang sudah ditertibkan. Bukan hebatnya di penertiban, hebatnya ketika menjaga ini betul-betul bersih. Kalau penertiban mungkin 1 hari selesai, tapi untuk menjaganya itu berbulan-bulan itu baru saya jempol. Mindset juga harus di. Ya kembali dari pelaku yang penjual pasar. Iya betul. Kan tidak mungkin juga PD pasar ini tiap hari itu atau sakol di hati terus begini kan tidak mungkin ya. Baik Pak Dewan. Banyak sebenarnya yang ingin diperbincangkan, tapi waktu yang sudah tidak memungkinkan lagi, mungkin lain waktu bisa hadir lagi Pak ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, dan berkaitan dengan pajak tentu saja kita menghimbau untuk para wajib pajak, terutama yang bisa dikatakan berkasus. Nah ini bisa menyelesaikan permasalahannya seperti yang sudah disampaikan tadi Pak ya, agar mendukung bagaimana perekonomian Kota Makassar. Terima kasih sudah bersama saya. Terima kasih, sampai jumpa.